Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين، أعزنا الله وإياكم أجمعين. Rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya lah dan dengan takdirnya lah sehingga segala sesuatu dapat terjadi di kehidupan dunia ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita semua untuk dapat menghadiri majalisul ilmi dalam rangka untuk mengangkat dan menghilangkan kebodohan atau kejahilan kita. Yang dengan ilmu syar'i, ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba melebihi hamba-hamba yang lainnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat hambanya yang beriman di antara kalian. Di antara seluruh manusia, orang beriman itu lebih tinggi derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang diberikan ilmu, dia diangkat beberapa derajat. Ini keutamaan yang luar biasa. Tetapi keutamaan ini hanya didapatkan, hanya bisa diraih ketika seseorang itu di dalam aktivitas menuntut ilmu atau belajar, ia mengikhlaskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud, tujuan dan tendensi yang lain kecuali untuk mengangkat atau menghilangkan kejahilannya, baik pada dirinya maupun pada umat ini. Demikian pula dengan seluruh keutamaan yang mungkin sering kita diperdengarkan, maka seluruh keutamaan tersebut tidak akan bisa diraih kecuali itu dilandasi dengan keikhlasan dan juga mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan siapa saja yang menuntut ilmu, belajar ilmu agama yang seharusnya dia ikhlas, tapi ternyata dengan ilmu agama tersebut ingin mendapatkan bagian-bagian dari duniawi, baik itu yang bentuknya harta, tahta, pangkat, jabatan, ataupun wanita, maka dia tidak akan bisa mencium baunya syurga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajh Allah la yata'allamuhu illa ghard min ad-dunya la yajriha al-jannah yawm al-qiyamah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu tersebut ia pelajari semata-mata karena Allah, tetapi dia pelajari itu untuk mendapatkan bagian-bagian duniawi. Yang seperti ini, kata Nabi, tidak akan bisa mencium baunya syurga. Naam, wal iyadu billahi min zalik. Olehnya sekali lagi, untuk mengingatkan saya pribadi maupun kepada seluruh jamaah,
Mari kita berusaha mengikhlaskan seluruh niat-niat kita di dalam melakukan ibadah. Kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Masailul Jahiliyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih. Di mana kita sudah akan memasuki pembahasan atau poin yang ke-97. Nah, poin yang ke-97. Nah, poin yang ke-97 diberi judul oleh penulis Iftikharuhum bintisabihim ila at-tayyibin ma'a mukhalafatihim lahum. Menyombongkan diri, ya, menyombongkan diri atau merasa hebat disebabkan nasab atau garis keturunan yang nasab atau garis keturunannya yang sampai kepada orang-orang mulia, orang-orang hebat. Bersamaan dengan itu mereka menyelisihi nenek moyang mereka. Mereka menyelisihi nenek moyang mereka. Al-iftikharu biqaunihim zurriyatal anbiya fa'atallahu biqaunihi ta'ala tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Mereka kaum jahiliyah menyombongkan diri, membangga-banggakan bahwasanya mereka itu keturunan Nabi. Mereka itu keturunan Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah hal tersebut. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 134 Allah berfirman, tilka ummatun, umat tersebut, umat itu qad khalat laha ma kasabat. Umat tersebut telah berlalu dan mereka mendapatkan apa-apa yang sudah mereka usahakan. Naam. Mereka mendapatkan apa-apa yang sudah mereka usahakan. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, min amali Bani Israel annahum yattakhiruna biqaunihim zurriyatal anbiya duna ayyattabi'uhum wala siyama khatamal anbiya'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara amalan atau kelakuan Bani Israel. Apa itu? Mereka pongah, sombong, disebabkan mereka ini keturunan Nabi. Disebabkan mereka ini keturunan Nabi. Tanpa mengikuti, meneladani Nabi tersebut. Tanpa mengikuti dan meneladani Nabi tersebut. Mereka mengklaim, kami keturunan Nabi. Ya. Dan memang kebanyakan para anbiya wal mursalin dari kalangan Bani Israel. Ya. Nah, dari kalangan Bani Israel, istilah atau kalimat Bani itu keturunan. Israel itu artinya hamba Allah. Itu gelar untuk Nabi Yakub. Ya. Naam. Jadi itu Israel, Nabi Yakub. Naam. Makanya kalau ada yang tidak senang dengan kaum Yahudi yang sampai detik ini senantiasa mengintimidasi kaum muslimin di Palestina, jangan Anda katakan ganyang Israel. Sebab Israel itu Nabi Yakub. Ya. Palingan yang bisa Anda katakan ganyang Yahudi, itu saja. Nah, mereka mengklaim bahwa memang mereka keturunan Nabi. Apakah memang benar? Iya, memang benar mereka keturunan Nabi. Itu yang digembar-gemborkan, dibangga-banggakan. Iya. Tetapi kalau dilihat dari perbuatan dan amalan mereka, sama sekali tidak sesuai dengan nabi-nabi
yang mereka mengklaim dirinya sebagai keturunannya. Nah, terlebih mereka menyelisihi Nabi yang terakhir, Nabi yang penutup, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga jemaah sekalian di zaman kita ini. Banyak yang mengklaim dirinya mengaku keturunan dari Rasulullah. Ya. Yang ini dikenal, diistilahkan di negara kita ini tercinta, ya, dengan istilah Habib. Ya. Jamaknya Habaib. Naam. Mereka mengaku keturunan dari Nabi, iya, atau dari Fatimah, iya, atau dari Ali bin Abi Thalib, dari Hasan dan Husain. Digembar-gemborkan kiri kanan. Nah, itu yang dibangga-banggakan. Padahal dilihat dari amalan dan perbuatan mereka menyelisihi Nabi. Bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup banyak amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah, toh justru dilestarikan, justru didakwahkan, dikampanyekan oleh mereka yang dikenal dengan habaib. Ya. Naam. Ya. Justru dikampanyekan oleh mereka. Kalau mau disebutkan satu persatu cukup banyak. Iya. Seperti yang sering kita dapatkan di media-media sosial. Al-Habaib itu memberikan zikir-zikir khusus. Ini dibaca sekian puluh kali dan seterusnya. Kalau ingin rezekimu lancar seperti air sungai, waitiddo misalnya, ya, maka bacalah ini sekian puluh kali. Kamu sholat duha sekian kali, satu kali napas dan seterusnya. Iya. Kalau dicek, diperiksa, ada nggak tuntunan Nabi seperti itu? Yang mereka ini bangga keturunan Nabi. Iya. Ternyata tidak ada. Iya. Naam. Nabi SAW perintahkan untuk taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Dalam perkara yang ma'ruf, mentaati pemerintah ulil amri pada perkara yang ma'ruf. Mereka malah membangkang. Ya. Memprovokasi dan kiri kanan melakukan yang namanya pencelaan terhadap pemerintah, walaupun itu adalah kebaikan. Ya. Nabi SAW memberikan urutan dalam masalah mengubah kemungkaran. Yang punya kekuasaan, yang punya power, silahkan dengan tangan. Yang tidak punya power, tidak punya kekuasaan, silahkan dengan lisan. Ya, dan dia punya ilmu. Ya. Yang tidak punya power, tidak punya kekuasaan, tidak punya juga kemampuan untuk berbicara, minimal dia benci. Itu dalam haditsnya Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi berikan tuntunan dalam mengubah kemungkaran itu begini aturannya. Begini urutannya. Tapi mereka yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi, para habaib, itu seenaknya melakukan sweeping kiri kanan. Seolah-olah mereka ini punya power dan kekuasaan. Seolah-olah mereka ini adalah pemerintah atau ulil amri. Nah, itu sudah menyelisihi sabda Nabi SAW. Nah, tidak ada artinya kalau dibangga-banggakan kita ini keturunan Nabi, tapi ternyata menyelisihi Nabi. Nah, menyelisihi Nabi SAW. Nah, masih banyak yang lainnya kalau mau disebutkan. Iya, mudah-mudahan ini tidak masuk dan kena pasal pencemaran nama baik. Nah, wa kana al-wajibu 'alaihim an yattabi'uhu amma an yaqulu nahnu zurriyatul anbiya wa yaktafu bihadha duna an yattabi'uhum fa hadha raddallahu 'alaihi ta'ala biqaulihi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Ya. Padahal wajib atas mereka. Bani Israel di zamannya wajib mengikuti nabinya. Meneladani, mencontoh Nabi Musa, ya, terus sampai kepada penutupnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Datang Rasulullah wajib mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau cuma sekedar klaim
dan membanggakan diri. Kami ini keturunan Nabi. Ya. Nah, tapi sama sekali tidak meneladani mereka, meneladani para nabi tersebut, maka Allah membantahnya dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Umat tersebut, yakni umat terdahulu, termasuk para nabi, itu sudah berlalu. Mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan. Sementara kalian yang mengaku belakangan, mengaku sebagai keturunannya, tidak akan mendapatkan manfaat sekedar Anda keturunan Nabi. Ya. Naam. Apakah Anda keturunan Nabi? Ya. Keturunan siapa? Keturunan kiai? Keturunan ulama? Itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Sebab setiap orang itu akan dihisab, diperiksa sesuai dengan amalannya sendiri-sendiri. Tidak ada istilahnya kebijakan dari malaikat, misalnya malaikat mungkar dan nakir. Wah, ini kayaknya keturunan anu ini. Ulama, jangan terlalu disambaki. Misalnya kalau dia mendosa. Ada nggak seperti itu? Nah, kalau di dunia ini mungkin ada kebijakan-kebijakan. Oh, jangan itu keturunannya ulama fulan. Keturunannya ustaz fulan. Taib. Tapi dalam masalah amalan, iya. Para ulama, para kiai, para nabi sudah mendapatkan bagian mereka. Mereka beramal, mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mengamalkan. Adapun yang datang belakangan, silakan Anda beramal. Tidak ada pengaruhnya garis keturunan. Ya, tidak ada pengaruhnya garis keturunan tersebut. Nah, olehnya kita saksikan tidak selamanya ya. Ada seorang ulama, ada seorang kiai, ada seorang ustadz, itu anaknya bagus semua. Mungkin ada juga yang tidak beres. Nah, termasuk anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kan ada yang tidak beres. Ya. Nah, bukan jaminan bapakmu Nabi, kamu itu sedang bagus. Ya. Bukan jaminan bapakmu ulama, kamu ikut bagus. Tidak. Ya. Apalagi kalau cuma sekedar mengaku saja, modalnya hidung mancung, wajah ke Arab-Araban. Ya, sudah dipanggil Habib. Ya, kalau di sini yang cocok dipanggil Habib, saya lihat Anang. Ya, nah. Putih kemancung-mancungan dia, hanya wajah keabu-abuan, tidak jelas. Ya. Hanya bermodal seperti itu, dicari garis keturunannya, kenapa dari Yaman? Ya. Nah, padahal zuriyatul anbiya itu kan dari Quraisy. Suku Quraisy. Iya, ini darinya dari Yaman. Naam. Dari Hadramaut dan seterusnya. Memang Ali bin Abi Thalib pernah ke Hadramaut. Ada istrinya di sana. Ya, dan seterusnya. Ya, tapi ya terserahlah mereka. Itu urusan mereka, kita tidak perlu campuri garis keturunannya mereka, mau darah biru, darah merah, urusan mereka. Yang kita di sini ya perlu untuk kita perhatikan adalah ketika seseorang pongah, sombong, ya, dan mencukupkan dirinya disebabkan garis keturunan dari orang hebat, itu model jahiliyah. Ya, model jahiliyah. Apalagi kalau ditambah tidak ada kesesuaian, tidak ada korelasi. Malah yang ada bukan korelasi, kontradiksi. Nabi mengatakan A, ternyata dia kelakuannya B. Ya. Nabi mengharamkan yang namanya menzalimi B. Ada Habib yang dia pimpinan pondok pesantren nasambaki orang. Ya, sampai-sampai masuk penjara. Tuh, ada enggak? Atau saya yang bikin-bikin? Itu yang saya baca, yang saya dengar. Nah, bahkan sampai di dalam penjara pun keluar-keluar. Ya, nah, keluar-keluar mencela pemerintah dan seterusnya. Iya, padahal iya, dia punya nenek moyang, anggap nenek moyangnya, Rasulullah dan keturunannya tidak seperti itu. Iya, tidak ada manfaatnya. Hanya bahasa kasarnya bikin malu. Iya, pakai sirik-sirik. Ya, kalau kita, ya, nah, coba dibayangkan ya, coba dipakai istilahnya Om Adi Armando, gunakan akal sehat ya. Coba misalnya fulan, antum, ya, ihwas senior. Apa seniornya? Usia, ya, jenggot, pokoknya senior. Ya. Ada anaknya melakukan pelanggaran berat,
Ya. Siapa yang malu? Kan bapaknya. Apalagi kalau orang bilang, B, bapakmu itu ustaz. Kenapa kok begitu? Yang malu siapa? Ya. Ini sama kelakuannya mereka-mereka itu. Ya, mengaku keturunan dari Nabi, mengaku sebagai habaib, dan menjelisihi Nabi SAW, sebenarnya bikin malu saja. Ya. Nah, membuat malu Nabi dan keturunannya. Ya. Nabi berjalan di atas wahyu, di atas syariat Islam yang murni, yang benar. Mereka ini sebenarnya sambaki saya kiri kanan. Nah, sampai menuduh kiri kanan. Iya, Saudi itu negara Wahabi. Iya, Wahabi itu aliran sesat. Iya. Kenapa kok pergi sana naik? Kenapa ke sana umroh? Iya. Karena kalau umroh ke sana kan pasti kau akan sholat di sana. Sholat di belakang imam yang Wahabi. Sholatmu tidak sah. Kenapa kau pergi sana? Kau bawa kaleng saja. Iya. Nah, atau pergi ibadah haji. Iya. Nah, pasti ke sana. Nah, kejar 40 kali sholat. Pasti di belakangnya dia sholat di belakang imam yang Wahabi. Nggak mungkin dia ditunjuk jadi imam. Siapa kok? Ya. Nah, tapi ke sana saja kalau mau kok aman, nggak didapat ke polisi Indonesia. Indonesia juga segan. Ke sana kok saya sembunyi, aman itu. Iya, begitu saja. Dan terbukti aman berapa tahun? Ya kan? Aman. Nah, tapi kalau tidak ada yang tidak nyamannya, Wahabi itu. Iya. Tapi kalau mau lari saya ke sana. Nah, apa beda manfaatnya dengan seperti itu? Ya? Nah, apa manfaatnya? Tidak ada sama sekali manfaatnya. Justru semakin mencoreng nama baik kaum muslimin. Iya. Nah, nama baik kaum muslimin. Tapi alhamdulillah, saya dengar sudah ditangkap ya. Sudah Mega? Sudah. Koreksi, saya biasa asal ngomong. Ya. Dan ada itu juga ormasnya sudah diubarkan kah? Dia apa? Sudah, Biga? Sudah, Mi? Siapa tahu saya salah ngomong. Sudah, Mi. Alhamdulillah. InsyaAllah aman negara Indonesia. Memang mereka-mereka yang radikal cocoknya dikasih begitu. Ya. Nah, untungnya bukan saya yang presiden. Ya. Nah, mereka ini sebenarnya bikin malu Nabi SAW dan juga siapapun yang mereka mengaku berada di garis keturunannya. Nah, fal insanu yu'tabar bi amalihi. Huwa la ya'mal ghairihi, la bi amalin ghairihi. Seseorang itu ya, yang menjadi dasar penilaian itu adalah amalannya sendiri. Bukan amalannya bapaknya, amalannya neneknya, amalannya nenek moyangnya, bukan. Amalanmu sendiri. Ya. Tidak ada yang bisa menolong engkau ya, kecuali dengan amalanmu. Bukan bapakmu, bukan nenekmu, bukan nenek moyangmu, bukan. Nah, makanya Nabi SAW itu pernah bersabda, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari haditsnya Abu Hurairah. Ya. Man batta amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya lambat, amalannya madodong, maka nasabnya tidak bisa mempercepat itu. Artinya apa? Walaupun kamu nasabmu bagus, dilihat, dirunut sampai ke atas keturunan Nabi. Ya. Nah, tapi ternyata amalanmu tidak beres, maka nasabmu yang sampai ke Nabi itu tidak ada manfaatnya. Nah, mengaku sebagai keturunan Nabi, mengaku sebagai habaib, tapi mencela habis-habisan jenggot. Ya, mencela habis-habisan celana cingkrang. Ya. Nah, saya tadi lihat sebuah video, ya, iseng-iseng di YouTube, lain dicari, lain didapat. Ya. Ternyata sudah ada istilah-istilah yang memang sudah lekat di lisan dan di telinga mereka, yaitu istilah kadrunisasi. Ya. Tahu istilah kadrunisasi? Ya. Kadrunisasi itu kan kata dasarnya kadrun. Kadrun itu adalah singkatan dari kadal gurun. Ya. Ya. Di Jepang katanya itu, ya, kadrunisasi sedang berjalan.
Entah itu kelompok Wahabi, kelompok Tarbiyah, dan seterusnya. Ya. Bagaimana membedakannya? Gampang. Kalau ada celananya kebanjiran, kelompok Wahabi itu. Ya. Ada yang jenggotnya luar biasa, kelompok Wahabi itu. Ya. Nah, yang seperti ini katanya bikin malu negara Indonesia di mata Jepang. Kenapa? Sebab rata-rata tenaga kerja Indonesia yang Muslim itu kan mereka kajian, mereka belajar. Iya, dan mereka belajar dengan Wahabi. Iya, begitu masuk bulan Ramadan di Jepang itu musim panas dan panasnya luar biasa. Mereka itu kan puasa. Iya. Mereka puasa. Padahal kalau di musim panas tiap 20 menit katanya harus minum. Iya. Makanya mereka yang tenaga kerja yang ikut kajian itu mereka tetap ngotot puasa. Sehingga kinerjanya menjadi menurun. Ya, ini katanya bikin malu Indonesia yang seperti ini. Ya, ini buah daripada kadrun-kadrun itu. Iya, Masya Allah. Iya. Padahal mereka melaksanakan kewajiban. Yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan itu bukan Wahabi. Itu Allah dan Rasulnya. Tapi kenapa piti kadang-kadang Wahabi yang jadi dianu? Nah, coba lihat. Bikin malu. Jadi kalau orang tidak puasa di bulan Ramadan, itu bikin malu Indonesia. Ya. Dan itu ada. Nanti saya share link videonya. Ya. Nah, itu pengakuan dari seorang yang mukim di Jepang, orang Indonesia, yang menikah dengan orang Jepang, dan dia mukim sejak 2004. Iya. Terjadi brainwash. Do you know brainwash? Itu bahasa Bugis. Ya. Terjadi pencucian otak. Tenaga kerja dari Indonesia dikirim ke sana, ya. Ya, nah, itu kalau mereka bagus sih katanya kalau tidak pergi di kajian, tidak pergi belajar ilmu agama, ya. Kalau musim panas bulan Ramadan, kadang tidak puasa, yang penting kerja. Kalau kerjamu bagus, kontrakmu akan diperpanjang, tidak dipecat kok memang. Tadi yang loyo-loyo kerja karena bulan puasa, memang tidak dipecat. Orang Jepang tidak suka mempecat. Tapi begitu habis kontrakmu, tidak dipakai kok. Tidak dipakai sama orang Indonesia. Itu artinya bikin malu Indonesia katanya. Nah, jadi tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang Muslim, itu image-nya kurang bagus. Iya. Nah, dan yang dituding melakukan brainwash, mencuci otaknya itu adalah Wahabi. Masya Allah. Jadi melaksanakan kewajiban seperti sholat, seperti puasa, itu ajaran Wahabi balik. Saya juga baru tahu itu. Oh, ternyata begitu. Nah, nanti saya pelajari lagi ya. Nah, ini jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Nah, intinya seseorang itu tidak akan mendapatkan manfaat, ya, walaupun dia garis keturunannya bagus. Walaupun bapaknya, neneknya, ulama, pendiri pondok pesantren apa segala macam, itu bukan yang dinilai amalannya sendiri. Ya, bapakmu, nenekmu tidak bisa memberikan pertolongan kepada kamu. Nah, olehnya Nabi SAW itu pernah bersabda, "Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum, la aghni ankum minallahi syai'a." Ya, wahai para suku Quraisy, ya, jualah diri kalian. Ya, maksudnya beramal solehlah kalian. Berbuat kebaikanlah kalian. Sebab saya tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Ya, walaupun Nabi dari Quraisy, ya, suku Quraisy beliau. Tapi bukan artinya dengan demikian suku Quraisy itu bisa diselamatkan di akhirat. Disebabkan Nabi orang Quraisy, tidak. Nabi sudah tegaskan. Nah, ya Abbasu amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sofiyatu ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la agni ankum ya minallahi syai'a. Wahai Abbas, pamannya Nabi, wahai Sofiyah, bibinya Nabi, ya, la agni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa memberikan ya manfaat apa-apa kepada kalian. Maksudnya apa? Walaupun kamu adalah pamannya Nabi, iya, artinya kemenakanmu adalah Nabi, kamu adalah bibi dari seorang Nabi, iya, garis keturunan itu tidak akan bisa menolong kamu.
Sama sekali tidak bisa menolong kamu. Walaupun kamu bibinya Nabi. Walaupun kamu itu pamannya Nabi. Iya. Naam. Kemudian kata Nabi SAW, Ya Fatimah tu binta Muhammadin. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad. Salini min mali ma syi'ti. La ughni anki minallahi syai'a. Iya. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad. Silahkan minta dari harta yang kamu inginkan. Tapi saya tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Ya. Lihat, putrinya Nabi. Fatimah. Ya. Jangan dibilang, iya, yang namanya putri Nabi pasti selamat di akhirat. Nabi sudah tegaskan, saya tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu. Garis keturunan tidak ada pengaruhnya. Ini keturunan langsung. Langsung. Anaknya, putrinya Nabi. Apalagi kalau keturunan tidak langsung dan tidak jelas. Lewat kiri kanan mungkin di Afrika, Maroko, apa segala macam. Ya, baru tiba-tiba di Indonesia, Habib, Nanang misalnya. Nah, pusing, ditanya silsilahnya. Pusing tuh saya. Ya. Keturunan langsung saja tidak bisa ada manfaatnya. Ya. Yang dinilai amalannya sendiri. Ya. Nah, Anda punya amalan itu yang dinilai. Bukan karena Anda anak Nabi, ya, atau anak ulama, anak kiai, anak ustadz, tidak. Nah, membangga-banggakan itu adalah membangga-banggakan modelnya kaum jahiliyah. Nah, wa yaumal qiyamati yaqulullahu ta'ala subhanahu yaqulullahu subhanahu wa ta'ala yauma la tamliku nafsin li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Dalam surah Al-Infitar, ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari kiamat, pada hari tersebut, yakni hari kiamat, iya, seseorang, iya, tidak bisa menolong orang lain. Ya. Naam. Wal amru yauma idzin lillah. Urusan pada hari itu, iya, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Abasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni." Naam. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari kiamat, iya, orang yang bersaudara itu dia lari dari saudaranya. Naam. Maksudnya tidak bisa saling menolong antara satu dengan lain. Ya. Naam. Kalau di dunia ini, iya, saudaranya itu orang hebat, dia bisa tolong saudaranya. Ya. Tapi kalau di akhirat, saudaramu orang hebat, ya, saudaramu punya amalan, kamu punya amalan. Tidak ada yang dibedakan. Ya. Nah, masing-masing orang itu akan, ya, mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Wa ummihi wa abi. Lari dari ayahnya, lari dari ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Lari dari suaminya, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya. Nah, jadi jangan seorang muslim itu merasa bangga, pongah disebabkan dia keturunan dari, ya, misalnya keturunan dari Nabi, keturunan dari Ali bin Abi Thalib, keturunan dari Hasan dan Al-Husain dan seterusnya. Itu enggak bisa menyelamatkan apa-apa. Ya. Tidak bisa menyelamatkan apa-apa. Yang bisa menyelamatkan itu adalah Anda dan amalan Anda sendiri. Ya. Bukan orang yang Anda banggakan seperti itu. Ya. Nah, lagian kalau kita mau sedikit nyombong, kalau bisa, ya, dan itu sebenarnya tidak layak, kita juga keturunan Nabi. Ya. Saya pribadi keturunan Nabi. Nah, saya punya nenek moyang namanya Adam alaihissalatu wassalam. Kalian? Siapa? Monkey? Kildun? Nah, kalau saya keturunannya, saya punya nenek itu Adam alaihissalatu wassalam. Entahlah kalau kalian. Saya boleh bangga dong. Ya, nah, saya punya bapak itu lahir tanpa ibu dan tanpa bapak. Lebih jago dari Yesus. Ya, Yesus harus ada ibu. Ya, tanpa bapak. Kalau saya punya nenek moyang Nabi Adam alaihissalatu wassalam, tidak ada bapaknya.
dari ibunya. Ya, nah, kan ada orang sebahagian mengatakan bahwa di antara kehebatannya kenapa diangkat jadi Tuhan dan juru selamat, sebab dia bisa lahir tanpa bapak. Iya, maka saya katakan saya punya nenek moyang lebih hebat, bukan cuma tanpa bapak, tanpa ibu. Ya, tanpa bapak, tanpa ibu. Ya, naam, langsung kun fayakun. Naam, diciptakan pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat, ya, naam, pada hari Jumat dimasukkan ke surga. Ya, pada hari Jumat dikasih keluar dari surga. Naam, itu nenek moyang saya. Siapa namanya? Ya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Lebih hebat dari yang mereka bangga-banggakan. Nah, tapi ya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang merupakan nenek moyang kita tidak bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali kalau amalan kita sendiri. Nah, ya, amalan kita sendiri. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka iya, atas dasar apa mereka yang mengklaim dirinya keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat amalan-amalan nyeleneh, amalan yang aneh-aneh dan mengklaim itu adalah amalan yang terbaik. Ya. Nah, kalau kalian mau tahu, silahkan bergabung di grup. Ada itu grupnya di Facebook, grup Habaib. Ya, di situ ada semua Tapi saya masuk karena bukan ke Habib. Ya. Mungkin nanggap Habib toh karena muka-muka permohonan jadi Habib. Masuk situ misalnya, oh, amalan-amalannya pagi dibaca ini, siang dibaca ini, sore dibaca ini, melihat baca ini dan seterusnya. Ya, bahkan ada mereka sebutkan di situ hadis. Ya. Hadisnya itu baru saya dengarkan, saya hampir banting HP-ku. Kalau ndak kui enggak bilang HP gratis, saya ini ku banting. Ya. Nah, apa dia bilang? Man syaribal qahwatah. Ya. Oh, cocok dengan tahu bahasa Arab memang. Itu yang tidak tahu bahasa Arab ketawa-ketawa, enggak tahu maksudnya apa. Ya. Nah, man syaribal qahwatah. Tahu artinya? Apa artinya, Pandi? Siapa yang minum kopi, fayamut wa huwa fi batnihi, lalu dia mati, meninggal, dan qahwa itu masih di perutnya, dakhalal jannah. Ya, masuk surga. Ya. Nah, ini coba bayangkan haditsnya, hebat. Ya. Entah itu yang mungkin sampaikan itu, kalau bukan Pak Baluk Kopi, produsen kopi atau kurir kopi. Nah, ya. Nah, makanya nanti kalau ditanya itu dari mana? Hadatsani jaddi. Ya. Pasti dia bilang hadatsani jaddi, telah menceritakan kepadaku kakekku, dari kakeknya terus dari neneknya dan kakeknya. Itu riwayat sanadnya itu hadis kopi. Ya, itu saya bilang hebat ton di sini deh. Ya. Ya, nah, tapi antum harus tahan lisan untuk membantah. Nasambaki ke orang situ. Ya, langsung keluar. Jadi tiba-tiba itu kemungkaran di situ. Nah, terjadi. Ya. Itu sekedar saya mau tahu apa sebenarnya keistimewaannya. Apa amalan-amalnya mereka. Ternyata banyak amalan tidak ada tuntunan, tidak ada hadis. Termasuk itu tadi, ya, menganjurkan minum kopi. Iya. Nah, apa kalau minum kopi? Saya saja tidak ada kopi di sini. Minta maaf ya yang punya masjid. Ya. Nah, disebabkan pandemi itu anggaran belanja dapur masjid mungkin tersendat, ya. Saya maklum itu. Ya. Nah, minta maaf ya. Saya cuma ingat tadi itu. Ada di situ. Sampai sekarang saya tidak bisa lupa itu hadis tentang kopi. Ya. Nah, itu yang dianjurkan di situ. Iya. Masih ada beberapa video itu. Iya, luar biasa. Itu katanya amalannya para habib itu amalannya para wali. Ya. Siapa saja ya yang berdosa ya kepada wali,
itu tidak ada ampunannya. Ya, berdosa kepada wali atau habib tidak ada ampunannya. Tapi berdosa kepada orang tua masih bisa diampuni. Ya, bayangkan. Hadits riwayat jadduhu. Ya, hadits riwayat neneknya dia. Ya, nah, bayangkan itu. Yang orang yang awam yang dengar, tidak boleh berdosa sama habib ini. Ya. Kapan kalau berdosa sama habib, tidak ada ampunan. Ya. Tapi berdosa sama orang tua, ada je ampunan. Disejajarkan antara dosa syirik dengan dosa. Ya. Nah, padahal yang ada nasnya dalam Al-Quran, dosa syirik akbar, tidak ada ampunan kalau dia meninggal di atas kesyirikannya. Ini berdosa sama wali. Nah, makanya kalau cium-cium tangan nanti kalau ya. Nah, kalau saya bersin, cari tak ada cepat supaya tidak berdosa kok. Nah, begitu gaya-gayanya. Nah, aneh-aneh. Ya. Adakah contoh demikian dari Nabi? Adakah contoh demikian dari Nabi? Enggak ada. Ya. Nah, enggak ada. Hanya saja jemaah sekalian, walaupun ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kadang juga kita prihatin, termasuk para santri zaman-zaman now, ya. Saya ingat dulu ketika kita masih santri, itu segan-segan kita lewat di hadapannya ustadz kita, di hadapannya guru kita. Ini tidak, sampak kibang jiki. Ya, pokoknya sampak kibang. Nah, saya bilang terjadi pergeseran, iya, terjadi pergeseran nilai khususnya tentang moralitas. Ya, dikatain si moral kapan dia bilang orang. Nah, dulu dia saya guru kita, ustadz kita sana, enggak berani pergi ke sana. Paling kita tunggu dulu lewat. Sekarang ini sambaki. Ya, pokoknya lewat sana, kalau bisa nasiku. Nah, itu santri zaman now, ya. Tapi ya di tempat lain itu maksudnya, santri tempat lain. Kalau di sini tidak jauh beda maksudnya. Nah, jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada manfaatnya seseorang itu membangga-banggakan garis keturunannya. Ya, walaupun dia dari keturunan nabi, keturunan ulama, keturunan ustadz, itu bukan jaminan keselamatan. Dan bukan jaminan dia berada di atas kebenaran. Sebab yang dinilai sebagai kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu dinilai sebagai kebenaran. Kalau mereka berada di atas Al-Quran, di atas Sunnah Nabi, dengan pemahamannya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, nah itu jadikan kebenaran. Bukan semata-mata dilihat, wah keturunan Nabi, keturunan ulama, keturunan kiai. Bukan. Nah, makanya tidak serta-merta ada amalan dari mereka yang mengaku sebagai habib, itu langsung dibenarkan. Tidak. Tapi harus ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Itulah yang menjadi slogan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, dan keduanya dipahami dengan pemahamannya para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Iya, ridwanullahu anhum ajmain. Inilah Islam yang murni. Tidak ada tambahan, tidak ada penyisipan, tidak ada pengurangan. Ya. Nah, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada penyisipan. Itulah Islam yang murni. Tidak usah diperhatikan. Walaupun dia itu seorang apa dan seterusnya, tapi kalau tidak ada contoh, tidak usah diperhatikan. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jauhi di antara sifat dan karakter kaum jahiliyah seperti ini, yaitu menyombongkan diri dengan garis keturunan dari orang yang hebat seperti para nabi. Bersamaan dengan itu, mereka menyelisihi para nabi dan orang-orang hebat tersebut. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.